memberikan garansi bahwa Pak Mahfud ini ya kader NU Tulen. Beliau sampai sekarang masih menjabat sebagai Ketua Pembina Ikatan Sarjana NU. Dari rmol.id. Pengamat mengatakan, apa Jokowi dan Mahfud lupa telah dibesarkan oleh Ormas? Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD tidak boleh seperti kacang lupa kulitnya. Keduanya harus ingat bahwa organisasi masyarakat atau ormas merupakan bagian yang membesarkan nama mereka. Begitu kata analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, yang mengaku heran dengan rezim Jokowi karena bertindak semena-mena dengan membubarkan dan melarang kegiatan ormas seperti Front Pembela Islam atau FPI. Saya termenung sejenak, lalu berpikir apa sesungguhnya yang sedang terjadi di Republik ini. Kok negara semena-mena membuarkan organisasi masyarakat ya? Ujar Ubedillah kepada kantor berita politik RMOL 11. Menurutnya, Jokowi bisa saja menjadi presiden karena adanya peran dari sekelompok relawan yang membentuk ormas. Kehadiran mereka tidak dilarang sekalipun tidak memiliki legal standing sebagaimana yang dipermasalahkan pada FPI. Apakah mereka lupa telah dibesarkan oleh ormas? Ingat, tahun 2014 ya, kemudian berlanjut tahun 2019. Di balik relawan yang tidak sedikit yang terkoneksi dengan buzzer, atau ada juga buzzer yang dibiayai relawan. Jangan tanya siapa yang membiayai relawan, kata Ubedillah. Para relawan tersebut hingga saat ini masih kencang ribut di media sosial yang menyebabkan tensi sosial makin tinggi. Siapa yang salah? Buzzernya atau yang membiayai? Atau relawannya? Atau ormasnya? Tegas Ubedillah. Selain Jokowi yang menjadi presiden karena ormas, Mahfud MD bisa menjadi Menko Polhukam karena lahir dari ormas, yaitu Ormas Nahdlatul Ulama atau NU. Ada sesuatu yang genting. Nah, kita harapkan pengurus NU sendiri lebih berdisiplin, sehingga mereka itu nggak gampang-gampang ditarik-tarik ya untuk kepentingan politik sesaat, kepentingan politik elektoral. Sementara peran NU sendiri harusnya menjaga moral, bukan untuk menjadi mesin elektoral. Mahfud MD tidak mungkin sebesar seperti saat ini. Jadi pejabat tidak tanggung-tanggung jabatannya, Menko Polhukam, terang Ubedillah. Dengan demikian sesungguhnya ormas telah memberikan kontribusi besar dalam membangun negara, karena banyak melahirkan sumber daya manusia yang dibutuhkan negara. Ormas sering membantu negara dalam situasi sulit, sejak episode melawan penjajah menghadapi bencana hingga melawan COVID-19. Sebab negara tidak cukup mampu bekerja atasi problem tanpa bantuan ormas. Silahkan cek apa sumbangan NU saat Indonesia hadapi musibah. Silahkan cek sumbangan Muhammadiyah saat tingkat pendidikan Indonesia masih rendah, ujarnya. Kalau mau nanya ini juga boleh. Apa sumbangan ormas FPI saat Indonesia hadapi musibah? Dari musibah gempa, tsunami, sampai COVID-19. Silahkan cek. Demikian Ubedillah.